itu berhubungan dengan bahaya yang berikutnya saat Asik. Kita nih bongkar-bongkar bridgingnya kita tahu. Padahal mah Iya. aku lagi dengerin apa kemarin tuh ya. Pokoknya salah satu trainingnya penyiar itu adalah bikin bridging Usi. Ini intermezzo lah ya, intermezzo. Iya. Bahwa kita harus menentukan, kita harus bikin kalimat dari hal-hal yang ciptaan Tuhan sama yang ciptaannya manusia gitu, atau hal-hal yang nggak bisa kita bayangkan dengan hal-hal yang bisa kita bayangkan. Misalnya matahari dan gorengan. Contohnya, aku nonton ini agak lain. Jadi misalnya itu dilatih si penyiar, makanya mereka pandai bikin bridging. Karena misalnya coba kalau Usi bikin matahari dan gorengan, kira-kira apa kalimatnya? Maksudnya mau bicara tentang matahari dan gorengan? Iya, jadi dalam satu percakapan itu entah 2 kalimat kah, ada kata matahari, ada kata gorengan. Iya, emang kalau kita membayangkan matahari ini bawaannya panas-panas ya, kayak panasnya gorengan. Ya, Usi ketemu gitu, tuh poinnya. Gitu ya? Poin yang sama antara matahari dan gorengan adalah panas. Ya? Nah itu harus cepet tuh supaya bisa dapat bridgingnya. Nah kita ketemu bridging kita suka gitu, cie masuk. Kayaknya udah seneng banget ya karena bisa bridging ya. Makanya kita bukan broadcaster kita. Makanya podcast kan, kita nggak di radio. Betul. Oke lanjut. Tapi itu ilmu yang berguna tuh. Iya. Buat orang-orang yang baru join podcast aja. Iya. Jadi atau dalam percakapan kan kita bisa bangun percakapan dengan memikirkan. Kadang-kadang kita ketemu orang terus bingung, ngomong apa gue ya? Betul. Apalagi kalau yang ini juga diem juga. Capek kan energi kita. Betul. Jadi ketiga ya. Lanjut ya. Jadi selain orang bisa ya tadi yang kedua itu berkaitan orang bisa kehilangan banyak waktu kalau dia terus membudayakan dirinya sebagai yes man atau yes woman. Yang ketiga itu banyak hal yang tidak bisa ditangani. Aduh, iya. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan tapi kemudian itu tidak bisa ditangani, bahkan malah membuat dia sulit mengerjakan pekerjaan utamanya. Nah, yang prioritas tadi tuh ya. Karena banyak hal yang tidak bisa ditangani. Betul. Kemudian ya akhirnya yang utama malah nggak dikerjain. Betul. Karena udah iya. Iya, karena udah iya. Karena memang toh kita harus sadar teman-teman. Ya ini sekalian ngomong di cermin lah ya. Iya. Kita nggak bisa mengerjakan semua. Betul. Nggak bisa. Iya. Harus tahu kapasitas diri kan Usi. Nggak semuanya harus kita iyain. Iya. Aduh. Karena kalau ini iya lagi. Iya. Terus tiba-tiba iya. Opini kan teman-teman kalau nggak setuju sama kita juga nggak apa-apa. Iya. Bisa bilang enggak kok gitu. Iya karena apa tadi iya terus. Nah, ini semua hal harus diiyain. Ya semua hal. Nggak semua hal memang harus diiyain karena ya itu bicara. Maksudnya gini, kita juga jangan sampai kehilangan apa yang jadi tujuan kita. Misalnya kalau kita bekerja ya, tujuan kita bekerja itu apa, terus job desk kita kerja itu apa gitu ya. Makanya memang dalam kita kalau orang-orang misalnya lamar kerjaan atau itu kan penting untuk tahu job desknya apa. Kita juga di panitia juga mesti tahu kita apa job desknya. Kadang-kadang kita nggak sadar, mungkin kita ketua tapi kita kerjain semuanya lah, perintil-perintilnya lah. Akhirnya ya itu. Padahal kita tahu bahwa banyak hal yang nggak bisa kita tangani sebenarnya. Ya itu mungkin karena pengen gitu ya, sebenarnya bukan cuma perkara pengen disenangi orang lain, tapi pengen berkontribusi mungkin. Dan seneng aja juga bisa jadi karena seneng aja ngerjain yang kecil-kecil atau yang perintil-perintil yang mungkin mereka lain kalau ini gimana kan kayaknya nggak bisa diem gitu. kayak misalnya sekarang nih Usi, kita berusaha untuk berjumpa tapi nggak bisa keadaan. Lalu kemudian berusaha untuk nggak Zoom. Tapi akhirnya ya kita lakukan itu. Terus berusaha untuk kita ngobrol dengan narasumber yang langsung tapi memang belum bisa. Nah ini teman-teman blues gini udah di mention Usi, lihat gak di Facebook? Iya aku lihat. Boleh lagi nih. Apa bisa kita atur nih kan gitu ya? Bisa harus kita atur. Mau ke Jakarta nggak? Iya tapi pakai Zoom kok, virtual kok. Iya. Tadinya aku pikir mau janjian karena kan rencana ke sana. Iya. Tapi ya gitulah. Ya udahlah. Ya nantilah.
Nggak semuanya iya ya. Betul, betul. Kayak gitu ya. Lanjut. Lanjut, berikutnya itu bahayanya kalau kita selalu iya-iya itu overwork. Kurang Iya. lebih lah ya mungkin ya. Overwork. Iya, Maksudnya gini, mirip-mirip ini. Heeh. maksudnya gini, jika kamu terlalu sering mengerjakan pekerjaan yang di luar kapasitasmu, baik dari rekan kerjamu maupun atasan, ada kemungkinan kamu akan mengalami Bukan overwork. mungkin lagi. Bukan mungkin lagi. Sudah pasti. Tanda-tandanya, Mm-mm. menurut entrepreneur, Heeh. overwork adalah kamu akan bekerja lebih dari jam Jam kerja kerja normal. normal, sering lembur, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, Bu. Iya. Ya. Udah tepar-tepar kita nih. Nah, itu ini sedang dialami kok. Iya, mengiyakan apa yang dikatakan atasan, Iya. tapi kemudian harus bolak-balik jauh ya, itu juga Iya. ya. Overwork sih memang akhirnya Overload. overload. Mudah-mudahan nggak hang ini. Iya. Semoga masih ini ya, aman lah. Aman. Yang lain-lainnya. Selanjutnya ini poin 5 ya, poin 5 teman-teman. Ya, poin 5 ya teman-teman. Poin 5 itu bicara tentang work life balance terganggu. Ya. Jadi bahayanya orang itu maksudnya gini. Kadang-kadang karena dia iyain non, jadi dia nggak punya waktu untuk me time gitu ya, kayak bersantai dengan dirinya gitu ya. Ya ini mungkin ya nggak tahu ya, tapi memang mungkin satu saat kita juga mesti tegas dengan diri kita sendiri ya non, bahwa apapun yang kita kerjakan tetap kita harus juga bisa berkata tidak supaya kita punya waktu untuk diri kita sendiri. Nah, aku mau bilang tidak nih. Oke. Work life balance. Yeah. Maksudnya mau bilang ada pandangan yang berbeda nih, kayak Panji Pragiwaksono dia mempunyai prinsip work life trampoline. Karena ya dia bekerja di kapanpun dia harus bekerja. Dia punya beberapa prinsip, salah satunya kepada karyawannya nggak boleh bilang tinggal, tapi masih harus. Kan kita kadang-kadang tinggal ini nih yang belum, nggak boleh tuh pantang di kantornya. Harus bilang masih harus. Lebih karena yang positif gitu ya maksudnya ya. Sama masih harus kerja. Dia mau kerja jam berapapun itu jadi nggak ada bukan tinggal sedikit nih gitu, nggak gitu ya, nggak ada work life balance. Orang lain mungkin habis jam kerja pulang main-main mejeng sama teman-temannya, nongkrong, clubbing kah apapun itu ya biasanya kan, atau ibadah. Kalau dia prinsipnya ya kalau memang masih harus ada yang dikerjain ya mau, makanya dia diprotes orang karena 0044 nge-WhatsApp anak buahnya gitu-gitu. Karena prinsip hidupnya bukan work life balance tapi work life trampoline. Ya satu sisi orang-orang yang mengandung prinsip itu dia bisa sukses dengan caranya. Iya. Tapi kalau kita mau kembali lagi tadi ukur kapasitas diri kita, lalu kita mau menganut prinsip work life balance, ya jangan jadi yes man. Iya. Ya pilih pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas diri. Iya. Dan ya artinya ya pinter-pinter lah, karena kalau sudah masuk dalam yes man, biarpun lo kamu mau berusaha hidup seimbang gak akan bakal seimbang gitu. Betul nggak bisa itu seimbang tuh apa itu seimbang, harusnya cuti ya non ya, harusnya cuti ya enggak sih banget. Harusnya cuti, terus kemudian harus masih dipikirin juga yang pekerjaan ya. Aku habis kayak kemarin habis operasi, nggak ada yang maksa sih, kayak diri kita kadang-kadang bukan orang lain yang maksa, kita sendiri yang memaksa diri. Kayaknya nggak enak aja gitu ya. Enak, jadi harus jalan, harus pelayanan, harus khotbah, harus kesana kesini dan seterusnya. Aduh, begitu. Kacau sudah kita. Iya. Berikutnya ya. Yang berikutnya, hasil pekerjaan tidak maksimal. Ya. Kalau kamu jadi seorang yang terus-terusan yes man atau yes woman, kamu akan diberikan berbagai macam proyek dan pekerjaan oleh atasan ataupun rekan kerja. Ya kurang lebih kayak tadi mungkin ya. Mungkin awalnya kita senang bisa nyelesain dengan baik, tapi kalau terlalu sering juga kita jadinya nggak efisien, nggak produktif juga. Ya. Kayak kita kalau ngerjain tugas juga sih Usi. Kadang-kadang tuh aduh ini bener. Aku waktu awal-awal semangat, presentasiku kerjain biar bahasa Inggris aku hajar. Tapi sekalinya tugas akhir semester. Bener. Karena kita nggak balance. Betul. Orang lain habis kuliah istirahat,
Yes. Kita habis kuliah, tapi itu memang konsekuensi dari pilihan Betul. kita kan. Yeah. Kita habis kuliah, Usi ngurus keluarga, Usi ngurus pelayanan, kan gitu. Yeah. Kita habis kuliah, aku masih harus jalan pulang lagi ke Blitar, yang berjam-jam untuk kemudian itu butuh waktu 1 hari untuk istirahat, menyita waktu dan energi itu. Tiba-tiba udah sore, udah harus lagi pelayanan dan seterusnya dan seterusnya. Mau bikin tugas bagaimana? Betul. Mau baca buku bagaimana? Ini buku bawa tapi belum ada satupun yang disentuh. Oh, astaga. Aduh, aku kalau bicara buku nih langsung mentalku. Aduh, hai. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong mental nih. Nah, itulah makanya nih. Memang bahaya cocok ini. dari Yes Man. Bahaya dari Yes Man yang ketujuh ini, memperburuk kondisi mental. Wow. Orang yang dalam posisi ini biasanya lebih rentan ya. Memiliki kondisi yang buruk dibanding pekerja lain. Tapi memang sih Non, artinya karena burnout. Iya, betul. Aku pernah ngalamin itu tuh, burnout. Burnout tuh kita kayak jadi ngantuk, nggak produktif, stres, bingung sih. Betul. Karena ya itu sudah berpengaruh pada kesehatan mental, saking sibuk kan semua dikerjain. Betul. Gitu. Padahal orang lain cuma bisa bilang, ih kasihan ya. Terus padahal mental kita ini udah amburadul ya. Iya. Aduh, atau yang kok penting jangan gangguan mental aja. Mentalnya terganggu, nggak berdoa kah dia? Kalau kita lagi jaga-jaga jangan sampai kita ada gangguan mental nih sebenarnya. Itu sudah. Kacau beliau ini. Yang berikutnya. Nah, yang berikut ini, nah ini juga bahaya juga nih. Orang yang selalu terjebak pada karakter yes man, dia akan terus berbohong pada rekan kerja ataupun atasan. Hal ini dilakukan agar membuat orang lain merasa senang dengan dirinya. Jadi dia bohong karena supaya orang senang gitu ya. Oh, ini people pleasure lah ya. Ya, people pleasure. Orang dengan karakter ini menerima pendapat atasannya tanpa memberikan kritik meskipun ada yang kurang tepat atau sesuai sebenarnya. Ya. Gitu ya. Menyampaikan hal-hal yang baik saja ketika diminta untuk memberi laporan atau pendapat gitu ya. Jadi ini gak jujur ya. Itu juga bahaya juga, repot juga itu kalau kayak gitu. Iya. Tapi kadang-kadang ketidakjujuran dan kekurang kritisan itu bukan karena yes man juga. Coba Usi, tugas-tugas kita disuruh critical thought. Ayolah, nggak kritis kita nih. aku kalau seandainya udah mulai presentasi gitu, blank aku tuh, banyakan blanknya. Terus kita kebanyakan apa mungkin karena pelayanan ya, kebanyakan nggak kasih tanggapan kritis, kasih refleksi diri. Itu bener banget, aku pernah itu. Jadi sebenarnya ini baik ya, memang mata kuliah ini baik ya, karena pada akhirnya kita ditolong untuk menjadi seorang orang tua yang sangat mengerti. Harus mengkritisi kok, tiba-tiba refleksi Bu. Iya. Syukur-syukur kita masih bisa bertahan refleksi ya. Kami kemarin loh, aku sama Boy pikir, udah mantap sudah nih. Dia kasih pendapat apa, aku yang bagian kedua, kalau Mas Boy tadi ngomong gini, menurut saya gini, bagiku udah keren. Dosen bilang, ya bukan itu ya maksudnya ya. Kacau. Langsung mental. Tapi memang ada dosen atau ada pimpinan yang memang susah banget dipuaskan ya. Ya memang kita bukan alat pemuas lah ya, tapi tapi memang kayak aduh, kayaknya apapun yang kita buat nggak benar gitu. Ya namanya itu fungsinya mungkin supaya kita makin kritis. Betul. Jadi ya udahlah ya. Langsung ya. Terus berbohong itu bahaya juga. 9. Iya. 9. Bahaya dari yes man atau yes woman. Membenci pekerjaan. Iya ya, karena udah terlalu. Betul. Dia berharap promosi, naik gaji besar. Udah bikin semuanya, udah disuruh bukan tugas fotokopi dia, fotokopi, bukan tugas bikin kopi dia, bikin kopi. Iya. Apalagi yang P di belakangnya. Apa ya? Iya. Biar berima gitu. Tapi krik. Akhirnya nggak ada promosi apapun. Iya. Padahal sudah kerja tanpa tapi. Dan akhirnya dia membenci pekerjaannya sendiri. Iya.
Jadinya yang tadinya dibilang tadi ya, yang di awalnya dia seneng ngerjain gitu ya. Sedih ya. Tapi Jangan sampai jangan kita sampai. begitu. Iya loh. Karena maksudnya ya mungkin maksudnya people pleasure, udah seneng juga dengan apa yang dia kerjain. Iya. Tapi ujung-ujungnya tuh ya segala mungkin. Tapi bisa jadi karena orang dibikin yes man tuh karena iming-iming promosi mungkin ya, non ya, gaji naik gitu. Jadi iya aja. Tapi Betul. pada akhirnya ya dia harus menerima ketika itu akhirnya membuat dia tidak dapat apa-apa dan dia membenci Aku pekerjaannya. nonton film apa kemarin ya? Yang mana? Kemudian ada film yang cewek Asia, tapi dia di Asia Amerika, lalu kemudian pengacara, dia udah kerjain semuanya bahkan sampai dia tinggalkan orang yang dia suka, apalagi pokoknya keluarganya, acara-acara keluarga dia tinggalkan, tapi ternyata bukan dia yang dipilih gitu. Ya rasisme dan lain sebagainya, apalagi perempuan punya tempat yang sempit di pekerjaan-pekerjaan yang dipikir tidak, kayaknya kalau perempuan yang tangani nggak kompeten deh gitu. Nah kalau teman-teman berada di situasi ini ya mari coba pikirkan lagi, apakah jangan-jangan kadang-kadang bukan lingkungan sekitar tapi kitanya sendiri yang pada akhirnya tidak memberi nilai pada diri dan akhirnya membuat orang lain tidak bisa menghargai kita. Kadang-kadang kita minta orang menghargai tapi kita gak kasih nilai apapun dari diri kita gitu. Betul. Paling tidak kita harus tahu ya apa prioritasnya kita ya, non. Apa yang jadi prioritas kita, tahu batas kemampuan kita. Betul. Supaya jangan sampai orang lagi eksploitasi kita nggak sadar dan kita juga sendiri nggak sadar bahwa kita lagi mengeksploitasi diri sendiri. Betul. Dan akhirnya semuanya berantakan. Nah itu tadi mungkin apa yang kita obrolin ini 9 bahaya itu menjawab pertanyaan Usi di awal ya, bagaimana supaya nggak jadi yes man. Iya. Gitu. Memahami dulu apa jadi bahayanya dari yang bisa ditimbulkan dari jadi yes man ya. Betul. Kalau udah tahu bahayanya kan sebisa mungkin kita menghindari. Benar. Itu adalah prioritas. Ya buat prioritas. Lalu tidak semua hal harus diiyain. Lalu kemudian tahu kapasitas. Lalu kemudian pada akhirnya sebenarnya percaya diri aja bahwa kalau kita nolak juga, kalau memang orang itu butuh kita, dia akan tetap cari juga. Betul. Selama kinerja kita bagus enggak. Dan kalau kita memang punya idealisme yang memang menurut kita oke, kita bisa pertanggungjawabkan. Benar. Kan it's okay gitu. Kalau kita mau bilang no, ya termasuk punya daya kritis itu juga mungkin ya, non. Betul. Makanya aku seneng banget ketika misalnya entah pesan sesuatu atau minta tolong sesuatu ke orang, meskipun kadang-kadang sakit hati ya. Tapi orang itu bilang sorry nggak bisa. Karena untuk minggu ini sudah penuh. Nanti kalau minggu depan baru bisa. Walaupun dibujuk-bujuk tetap aja nggak bisa. Tetap nggak bisa. Ini bukan persoalan nggak inget temen ya. Iya. Kalau kita, lu tolongin DP, ayo satu kali di DP. Iya, satu kali. Padahal kita nih udah tahu teman kita nih udah nggak bisa sebenarnya. Betul. Nah gitulah maksudnya. Kalau teman-teman ada, soalnya gini Usi, waktu aku share microblog soal ini juga yang tidak semua hal harus diain. Ada Keisha Mahulete itu. Kok Keisha Mahulete? Sorry. Sapulete. Keisha Mahulete mah Dewan GP ya. Sorry. Ines punya ade. Bukan ini ya. Ines punya ade sih. Oke. Apa namanya? Dia DM. Iya ya Kak, susah juga ya. Kadang kita semua hal harus susah sebenarnya untuk bilang enggak. Ya itu betul. Tapi kemudian kalau kita lihat lagi bahwa itu bahaya buat diri kita sendiri ya, mari berpikir untuk tidak semua hal kita bilang iya. Dan belum tentu juga semua hal itu berkaitan dengan pekerjaan, bisa juga orang jebak kita. Betul. Iya nggak sih? Betul. Kita bilang iya, akhirnya ketika ada apa-apa kita yang disalahin. Benar. Kita yang dapat kerugian yang banyak dari apa yang kita iyain sebenarnya. Benar. Kayak gitu. Ya teman-teman. Selamat lah ya. Dan mudah-mudahan kita berdua juga bisa ini sih Usi. Iya lagi gue. Membagi waktu dengan baik juga. Meskipun kadang-kadang susah banget. Lalu mudah-mudahan mungkin itu ya. Orang kadang bilang mendukung pekerjaan, pelayanan, pendidikan dan kehidupan di tengah-tengah keluarga. Tapi kalau ritme kerja kita juga tidak diatur dengan baik, nggak harmonis tuh. Betul. Oh iya Bu, kita doakan. Tapi kemudian kita lagi belajar
Ya ada aja gitu kan gitu. Iya, tahu, Iya. mengerti. I feel you. Iya yang gitu-gitu tuh sih. Jadi kayak oh ya sudahlah kalau memang kayak gini memang aku kalau jadi akhirnya berpikir ya Jangan kalau cepat-cepat iya mau dukung gitu ya iya kalau nggak terwujud dalam tindakan yang betul nyata gitu betul. ya. Plus akhirnya kita sendiri kita nggak bisa kendalin orang tapi kita toh. Jadi Ya, kalau di sini ya memang istirahat waktunya dan pelayanan waktunya. ya, Nanti kembali lagi gempur lagi untuk ya, betul. bisa tapi kembali lagi ke sana ke Jogja capek. Tidur aku ya kalau malam biasanya begadang aku ini tidur capek jalan kan sih. Tapi ini kan apa pengaruh kan semua terkuras tuh Betul, energi, waktu, betul. apalagi kalau pikiran. Kalau aku nih lagi naik selera makan. Ih, Betul. tapi Lagi untung ini banget. tersedia ya. Iya, tapi Kalau sekarang ini kayaknya mungkin untuk beberapa minggu ini agak tersendat susah ya, ya karena karena mau gak mau Oman dan GoFood. iya. Ya untungnya masih bisa GoFood ya. Iya, untung zaman sekarang ya banyak masih bisa cari Heeh. jalan lah. Untung masih ada persediaan di OVO lah ya. Iya, betul. Yang penting itu, Iya, ya iya. kan kalau nggak ada itu nggak bisa Ini GoFood masuk banyak kita. iklan ini kalau Iya, misalnya. banyak Tolong. sudah harus bayar mereka. Iya deh Ya, sih. ya Mm-mm. pokoknya teman-teman apa ya nggak apa-apa kok kalau kita bisa berkata tidak untuk sesuatu yang kita memang punya dasarnya gitu ya. Iya, Jangan takut untuk berkata tidak. betul. Selama memang itu kita menjaga ya seperti tadi menjaga kesehatan mental kita itu Iya. juga perlu menjaga kualitas diri kita juga kebersamaan kita dengan orang lain gitu ya itu it's okay aja ya tapi kalau teman-teman punya pandangan lain silakan nanti komentar aja Iya, di iya. Ngomong-ngomong soal ya komentar, terima kasih ya teman-teman yang sering komen ya. betul Apalagi betul aku mau mention ini shout out buat istrinya pendeta Jody itu. Dia kita lempar dia Ina, add aku makasih. juga dia di Iya. follow aku Aduh Nyora itu satu tuh luar biasa loh. Ya, terus kemarin dia baru kirim stoikism yang dibahas sama Raditya Dika kan. Kayaknya pernah dengar di podcast ya. Iya nah kami pernah bahas kemarin. aduh ntar lagi bahas di mana tuh Jadi senang maksudnya. Oh betul ternyata ada yang dengerin ya. Kita aja udah hopeless. Masih ada gak sih teman-teman kita ini? Tapi ternyata udah ada ya. ada Masih. ada ya itu kan biar Mm-mm. satu tapi berkualitas kan udah Betul. bawa Betul. jadi kita bikin seneng kita ya semangatnya semoga terus kita bisa ini semangat ya Pet ya Iya, iya, iya. Teman-teman yang dengerin juga kalau misalnya mau Insta story jangan betul malu-malu. Mention iya aja kita. Aduh, Mm-mm. santai-santai. Iya santai-santai oke deh ya teman-teman ya pokoknya jangan lupa untuk selalu mendengarkan episode terbaru di podcast Tanpa Podium di Spotify ya harinya apa aja Ya, tungguin aja. tungguin aja Follow dulu makanya ya iya biar bisa dapat notifikasinya. betul kapan munculnya ya Mm-mm. begitu juga dapat disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium sesuai juga waktunya yang mau Iya, dimunculkan betul. lihat aja iklannya pokoknya up to date banget itu iklannya Betul. itu. Iklannya up to date memang. Iya. Makanya supaya tahu updatean iklan dan lain sebagainya, follow Instagram @podcasttanpapodium ya teman-teman ya. Supaya tahu dan teman-teman bisa mention kita juga bisa DM juga kalau ada yang mau diceritain monggo, kalau ada yang mau di-sharingkan monggo atau teman-teman mau jadi monggo ini ya. Monggo, mentang-mentang. Mentang-mentang kita sudah Monggo. dijawab. Iya. Pokoknya apapun lah teman-teman boleh di share ke kita supaya kemudian kita bisa siapa tahu ada yang menarik mau dibahas, mau dikupas tuntas. Kalau kita nggak bisa mungkin kita akan panggil teman-teman yang berkompeten di bidangnya gitu ya sih ya. Artinya dari apa yang teman-teman ingin tahu ya, ingin Betul. pelajari kami upayakan gitu. Oke deh kalau begitu. Saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah bye-bye. God bless you.